Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fardian Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen berdasarkan aktivitas. Apa sih manajemen berdasarkan aktivitas itu? Manajemen berdasarkan aktivitas itu ialah pendekatan terpadu dan menyeluruh yang membuat perhatian manajemen berpusat pada aktivitas yang dilakukan, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh karena memberikan nilai tersebut. Kemudian ada jenis aktivitas berdasarkan aktivitas based management. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dimensi biaya dan yang kedua ada dimensi proses. Dimensi biaya sendiri merupakan sebuah informasi yang berkaitan dengan sumber daya, kemudian aktivitas, produk, dan juga pelanggan. Nah, dalam model ini ditujukan bahwa biaya sumber daya dapat ditelusuri ke aktivitas-aktivitas dan kemudian biaya aktivitas tersebut dibebankan ke produk dan pelanggan. Kemudian ada dimensi proses. Dimensi proses sendiri itu memberikan informasi tentang aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa aktivitas itu dilakukan, dan seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Ini merupakan bagan yang berkaitan dengan dimensi proses. Ada dimensi biaya dan dimensi proses. Dimensi biaya itu ada sumber daya yang kemudian dilakukan sebuah kegiatan atau aktivitas untuk menghasilkan produk, kemudian menciptakan pelanggan atas sumber daya aktivitas produk yang telah kita gunakan atau kita lakukan. Dimensi proses itu menganalisis pergerakan. Mengapa analisis tersebut dilakukan? Kemudian muncullah aktivitas yang menjadi kemudian menjadi suatu ukuran kinerja untuk mengetahui seberapa baik dimensi proses tersebut dilakukan. Kemudian ada analisis nilai proses yang memusatkan pada dua jenis. Yang pertama ada analisis pergerakan dan yang kedua ada analisis aktivitas. Analisis pergerakan sendiri itu adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab utama aktivitas. Misalnya, suatu aktivitas mungkin mengungkapkan penyebab utama dari biaya pemindahan bahan, kemudian tata letak pabrik. Kemudian setelah penyebab utama diketahui, maka tindakan yang dapat dilakukan seperti ingin mengurangi biaya pemindahan bahan, maka dilakukan dengan mengubah tata letak pabrik. Yang kedua ada analisis aktivitas, yaitu adalah proses identifikasi, kemudian penjabaran dan evaluasi aktivitas yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Analisis aktivitas akan menghasilkan 4 hal, ya. Yang pertama ada waktu dan sumber daya, kemudian berapa banyak yang melakukan aktivitas, kemudian aktivitas apa saja yang dilakukan, dan yang terakhir itu menentukan nilai aktivitas pada organisasi termasuk rekomendasi untuk memilih dan mempertahankan aktivitas yang bernilai tambah. Analisis aktivitas itu yang dapat mengurangi biaya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada eliminasi aktivitas yang dimaksudkan adalah memfokuskan kepada aktivitas tidak bernilai tambah. Kemudian pemilihan aktivitas. Pemilihan ini diantara berbagai jenis aktivitas yang berasal dari strategi bersaing. Kemudian ada pengurang aktivitas, maksudnya adalah dapat menurunkan waktu dan sumber daya yang diperlukan oleh aktivitas. Pendekatan terutama ditunjukkan kepada aktivitas yang
berlakukan atau strategi jangka pendek untuk memperbaiki aktivitas tindak bernilai tambah hingga aktivitas tersebut dapat dieliminasi. Dan yang terakhir ada pembagian aktivitas. Ini meningkatkan efisiensi dari aktivitas yang diperlukan dengan menggunakan skala ekonomis, khususnya kuantitas dan pergerakan biaya ditingkatkan tanpa meningkatkan total biaya aktivitas itu sendiri. Kemudian ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada sebuah perusahaan. Ukuran kinerja aktivitas berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu ada efisiensi yang berfokus pada hubungan antara masukan aktivitas dan keluaran aktivitas. Kemudian ada kualitas yang berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas yang benar pada saat pertama dilakukan. Dan yang ketiga ada waktu. Waktu yang lebih lama berarti lebih banyak mengkonsumsi sumber daya dan kekurang mampuan untuk bereaksi terhadap permintaan pelanggan. Pengukuran kinerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ukuran kinerja waktu dan ukuran keuangan bagi kinerja aktivitas. Ukuran kinerja waktu itu cenderung bukan merupakan ukuran keuangan, sedangkan ukuran efisiensi dan ukuran kualitas merupakan ukuran keuangan dari non-keuangan. Ukuran keuangan ini menjadikan manajer mampu mengidentifikasi nilai uang dan potensi perbaikan yang dicapai. Kemudian, laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, kecenderungan biaya, dan anggaran siklus hidup merupakan contoh ukuran keuangan dan efisiensi aktivitas. Sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih telah melihat dan belajar bersama-sama mengenai aktivitas based management. Saya sendiri ingin meminta maaf jikalau terdapat kesalahan kata maupun ketidaksempurnaan di dalam pembahasan materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.